بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saat ini pengajian yang paling diminati oleh kebanyakan orang, yang modelnya bagaimana kira-kira? Yang lucu, iya kan? Yang lucu. Yang bisa membuat tertawa, atau yang penyampaiannya tidak ada kritikan, semua benar. Ini disukai kebanyakan orang. Kenapa? Hawa nafsunya senang di situ. Coba dalam pengajian sering disampaikan Al-Quran, dibacakan hadis Rasulullah SAW. Orang bosan, masa bahasa Arab kita nggak paham, disampaikan terus bahasa Arab. Ini kebanyakan manusia tidak menyukainya. Padahal pengajian yang seperti ini adalah pengajian yang benar-benar akan meluruskan kesalahan kita. Antum ikut pengajian tujuannya untuk apa? Untuk hanya menyenangkan telinga, atau untuk perbaikan diri kita? Kan perbaikan diri kita, untuk menegur kesalahan kita, untuk menumbuhkan iman kita. Ilmu itu dipuji karena semakin orang itu menuntut ilmu, semakin memperbaiki keadaan dirinya. Bagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis terkenal, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Kebaikan itu bukan didapatkan dengan banyaknya perkataan manusia, tapi dengan banyaknya firman Allah yang dibacakan, hadis-hadis Rasulullah SAW yang dinukilkan, pernyataan-pernyataan para ulama salaf yang diperdengarkan. Itu yang membuat baik hati kita. Ya, di dalam beragama itu seseorang akan menjadi baik kalau sumber yang dijadikan sebagai narasumbernya baik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Berarti antum itu kalau baca Al-Quran, paham isinya, sering mendengarkan hadis Rasulullah SAW, paham maknanya, itu lebih baik beribu-ribu kebaikan dibandingkan penjelasan orang yang panjang lebar tapi tidak pernah menukilkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini kan banyak, jarang yang menyadarinya. Orang lebih senang mendengarkan kata-kata indah, rangkaian bahasa-bahasa yang retorika. Retorika ini memang dibutuhkan, bisa jadi baik. Tapi dia bukan inti dalam hal yang disampaikan dalam kajian. Dia cuma sekedar penjelasan, sekedar pendukung. Utamanya yang dibawakan dalam kajian adalah sebaik-baik petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau cuma retorika, coba antum perhatikan. Orang yang ahli, motivator gitu ya, menyampaikan sesuatu, bisa membuat orang terpengaruh berjam-jam, iya kan? Mendengarkan penyampaiannya, padahal tidak ada isinya. Sampai dalam urusan dunia, tidak sejauh-jauh orang yang sedang promo saja, orang yang sedang promo sama kita, bisa terpengaruh kita kan? Dengar penjual obat di pinggir jalan selalu. Tidak tahu kalau di kota, kalau di kampung-kampung masih ada, di desa-desa masih ada, atau di daerah-daerah masih ada. Orang penjual obat di pinggir jalan, dia jualan obat. Bayangkan orang betah mendengarkan, padahal jualan obat. Kata-kata itu memang bisa mempengaruhi, tapi belum tentu isinya bisa bermanfaat terhadap hati kita. Makanya ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang kepandaian berkata-kata. Ada hadisnya memang. Rasulullah SAW bersabda, "Inna minal bayani la sihran." Sesungguhnya di antara al-bayan, kepandaian berkata-kata, retorika, itu ada sihirnya, ada sihirnya. Orang itu kalau kepandai berbicaranya baik, bisa mempengaruhi orang. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang munafik, kalau kita dengarkan ucapannya, kita akan terkagum-kagum. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik padahal. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan terkagum-kagum dengan penampilan fisik. Ini penampilan fisik ini juga bukan merupakan dalil. Dan kalau mereka berbicara, kamu akan tasma', kagum mendengarkan ucapannya. Bukan merupakan kelebihan, sekedar kepandaian berbicara. Oleh karena itu, ini juga termasuk yang kita berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita ketika kita menghadiri kajian atau mendengarkan nasihat untuk kebaikan iman kita. Barakallahu fikum. Baik.
بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.